Selamat malam, Revoniers. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi hari ini kita udah masuk di mini course Data Analytics di minggu kedua, hari kedua, di mana hari ini kita akan belajar lagi bareng-bareng sama Revoyu mini course teman-teman yang lain juga gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen tanya kabarnya teman-teman seperti biasa. Coba sambil ditulis nih di kolom live chatnya, teman-teman yang hadir, apa kabar? Apakah semuanya sehat-sehat? Wah, mudah-mudahan sehat semua ya yang hadir ya di malam hari ini. Atau yang lagi nggak enak badan karena cuy, mudah-mudahan kalian semua cepat sembuh dan juga semoga bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, yang belum makan jangan lupa makan atau harus nunggu diingetin ayang dulu. Dan langsung aja sambil aku buka sesinya, boleh seperti biasa sambil dipanggilin lagi teman-teman yang lain pada kemana nih, supaya semakin rame, semakin seru ya kita dengerin sesi tentang persiapan karir, karena hari ini kita akan ketemu lagi sama karir mentornya Revoyu. So, buat teman-teman yang kepingin terjun ke bidang data analytics, kepingin coba melamar pekerjaan gitu ya, harus banget menyimak sesi hari ini, supaya teman-teman bisa memperbesar peluang keterimanya nanti gitu ya. Amin. Nah, langsung aja Seeking 101 session. Jadi ada job seeking session part kedua, di mana hari ini kita akan membahas tentang interview tips yang berfokus ke bagian self introduction pada saat interviewnya nih. Karena pastinya kalau teman-teman mau melakukan interview, yang pertama kali diceritain atau yang pertama kali ditanya sama recruiter gitu ya adalah coba perkenalkan diri kalian. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perkenalan diri, karena ternyata selama kita ngenalin diri ketika interview juga ada tips-tipsnya loh teman-teman, supaya bisa kasih first impression yang bagus dan teman-teman bisa menarik hatinya recruiter gitu ya, supaya bisa memperbesar juga peluang keterima pekerjaan. Agendanya bakal ngebahas apa aja. Yang pertama nanti karir mentor kita akan ceritain nih tentang how to pitch your story. Gimana sih cara kita menjual kebolehan diri kita gitu ya pada saat melakukan perkenalan diri tersebut. Lalu kita juga ada live competition tentang self introduction in interview, di mana sudah kepilih 3 peserta beruntung yang akan mengikuti live competition hari ini dan bisa latihan langsung, dapat feedback langsung juga sama karir mentor kita. Seru banget ya. Seperti biasa juga setelah itu ada penjelasan tentang Revoyu and Data Analytics Program, dan terakhir kita juga buka Q&A session. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, langsung aja ditulis di link Slido ya. Pastinya yang dibacain pertanyaan-pertanyaan relevan tentang persiapan karir dan interview. Silahkan nanti boleh dibaca-baca juga pertanyaan yang sudah ada, dan boleh saling memberikan jempol, saling memberikan like gitu ya, supaya nanti bisa dibantu dibacain paling duluan gitu dengan jumlah jempol yang paling banyak. Oke, nanti boleh di-share juga di live chat ya sama kakak support squad nih link tanya jawabnya. Sip, hari ini kita ketemu lagi sama salah satu karir coach-nya Revoyu, ada Kak Zelina Venesia, yang merupakan Certified Professional Talent Management dan sekarang bekerja sebagai Talent Management Lead di Indonesian Aerospace. Kapan lagi teman-teman nih bisa ngerasain sneak peek karir support yang ada di full stack program gitu ya, ada karir support. Nah, hari ini teman-teman dapetin pendampingan gitu ya dari karir coach-nya Revoyu. Nah, tanpa berlama-lama mungkin langsung yang hadir di malam hari ini. Coba ini dia Kak Zelinanya. Halo Kak Zelina, welcome back. Ketemu Hai Kak lagi. Cita. Halo teman-teman, ketemu lagi. Yes, bener banget. Ini gimana nih Kak kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja, sehat-sehat saja? Sehat, gimana nih Kak Cita? Gimana sehat? Teman-teman gimana nih udah pada makan malam belum? Kita juga pada semangat ya. Oke, by the way sorry kalau tadi agak putus-putus ya guys, ternyata koneksi aku. Mudah-mudahan setelah ini tidak putus-putus. Kalau gitu langsung aja Kak, aku serahkan nih sesinya ke Kak Zeli.
Lina ya untuk sharing session untuk teman-teman di malam hari ini. The floor is yours. Oke, terima kasih Kak Cita. Halo teman-teman, ketemu lagi gitu ya. Selamat datang di hari kedua. Untuk teman-teman yang baru datang nih hari ini, kenalkan nama aku Zelina. Saat ini aku bekerja sebagai Talent Management Lead di Indonesian Aerospace. Kemudian juga sempat menjadi career coach di RevoU dan mendampingi student udah lebih dari 2 tahun gitu ya, mulai dari mereka exercise karir goals-nya kemana sampai akhirnya mengantarkan mereka hire di company yang sesuai dengan aspirasi karirnya. Oke, kita boleh next mungkin Kak Cita. Biar langsung nih kayaknya teman-teman di sini udah pada nggak sabar untuk bahas elevator pitch gitu ya. Hari ini akan bahas gimana sih caranya kita memperkenalkan diri kita saat interview gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah interview, pasti di awal yang ditanyakan duluan adalah silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalan diri ini walaupun singkat itu jadi hal yang krusial, hal yang kritikal gitu ya di dalam proses interviewnya teman-teman. Nah, ketika kita bisa memperkenalkan diri dengan baik, itu jadi pintu awal untuk lebih meyakinkan rekruter untuk memberikan kesempatan kepada kita ke naik lagi ke stage selanjutnya. Oke, kita mungkin boleh next, Kak? Oke. Nah, teman-teman, kalau kita ingat nih perjalanan hiring proses kita kemarin, gitu ya, mulai dari CV screening, asset screening, kemudian HR interview, kemudian technical case study, dan diakhiri oleh user interview. Nah, kemarin kita sudah bahas stage yang pertama, gimana sih caranya kita bikin CV yang oke. Bikin CV yang bisa membuat kita stand out, kemudian dipilih dan diundang ke sesi interview. Nah, hari ini nih teman-teman, kita akan bahas di stage yang kedua yaitu HR interview. Lebih spesifik lagi nanti kita akan bahas bagian gimana sih kita memperkenalkan diri dengan baik sebagai pembuka sesi interview kita agar sesi interview kita menjadi lebih efektif gitu ya untuk lebih meyakinkan rekruter. Nah, teman-teman yang kemarin datang, aku ingin cek and recheck lagi nih, apakah masih pada ingat atau tidak gitu ya. Kemarin ada 3 strategi yang kita dapat lakukan ketika kita ingin membuat CV yang oke, yang stand out. Aku pengen tahu dong, teman-teman boleh dijawab di chat gitu ya. 3 strategi ini tuh apa aja sih? Ada yang masih inget nggak nih? Tiga hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membuat CV yang oke. Kita pengen tahu nih, apakah teman-teman masih pada ingat atau ketika sudah tidur bangun kemudian aku ngapain ya kemarin malam sama Kak Selin? Relevan, oke, good. Ada lagi concise, oh mantap nih Regina, lengkap gitu ya, concise, to the point, relevan. Nah teman-teman boleh nanti sambil di recheck lagi, di review lagi catatannya gitu ya, soal 3 hal yang perlu diperhatikan, 3 hal yang jadi strategi kalau kita mau membuat CV yang oke. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke stage yang kedua nih. Kayaknya nih teman-teman udah pada oke gitu ya untuk bagian CV-nya. Kita lanjut yuk Kak Cita untuk di sesi HR interview. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas apa aja sih? Kita akan bahas kenapa sih IP ini jadi penting. Elevator pitch ini tuh jadi penting gitu ya saat sesi interview. Nanti kita akan gali. Kemudian apa sih komponen-komponen yang perlu kita perhatikan di dalam elevator pitch? Kalau kemarin di CV ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang di elevator pitch ada 3 komponen yang bisa kita perhatikan untuk membuat elevator pitch kita itu jadi lebih oke, jadi lebih lebih efektif gitu ya. Kemudian dan yang terakhir adalah gimana sih caranya kita bisa build up CV kita, CV, elevator pitch kita dengan lebih baik gitu ya, sehingga kita bisa meyakinkan rekruter bahwa kita adalah kandidat yang paling tepat
gitu. Dan ujung-ujungnya akhirnya yang jadi tujuan kita adalah membuat rekruter mengundang kita kembali untuk ke stage selanjutnya. Entah itu ke technical case study atau mungkin sampai nanti di over atau hiring ketemu lagi sama HR. Gitu. Boleh next Kak Cita? Nah, teman-teman, sebenarnya kenapa sih elevator pitch ini jadi penting gitu ya di bagian pertama yang akan kita diskusikan. Teman-teman perlu paham gitu ya bahwa banyak orang yang itu tuh karakteristiknya memang mereka punya banyak waktu gitu ya, tapi mereka nggak punya banyak kesabaran. Kayak gitu. Jadi begitupun dengan rekruter gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman kemarin lihat bagaimana seorang rekruter menilai, membaca, mereview, menilai, memutuskan CV hanya dalam waktu 7 detik gitu ya. Nah, interviewer ini juga punya waktu yang terbatas nih teman-teman. Oke, mereka punya waktu let's say 30 menit gitu ya dari awal interview sampai akhir gitu. Tapi mereka nggak punya banyak waktu untuk bisa sabar dengerin teman-teman kalau teman-teman tidak mengusahakan konten, mengusahakan ininya teman-teman, cara menyampaikannya teman-teman, komunikasinya teman-teman di sesi interview itu untuk menjadi lebih menarik gitu. Nah, kemudian biasanya nih teman-teman, ketika semakin panjang perkenalan atau semakin panjang jawaban yang kita berikan ke interviewer, itu biasanya interviewer akan semakin bosan kalau kita tidak punya strategi gitu ya menyampaikan hal-hal yang panjang tadi gitu. Jadi idenya adalah kenapa elevator pitch ini jadi penting, karena kita perlu untuk memberikan impresi yang positif, kita perlu untuk meyakinkan rekruter, interviewer di dalam waktu yang singkat gitu. Biasanya elevator pitch ini kan di awal ya teman-teman gitu, tadi bagian introduction gitu. Nah biasanya di bagian perkenalan diri ini kan paling nggak lama-lama gitu, nggak dari 30 menit, nggak elevator pitch-nya tuh nggak 10 menit sendiri gitu, pasti ada waktu yang terbatas. Nah dalam waktu yang terbatas ini kita perlu untuk memberikan impresi yang positif, sama seperti CV kita yang kemarin itu ya dalam waktu 7 detik. Nah elevator pitch ini juga sebagai wahana kita untuk lebih meyakinkan lagi rekruter bahwa kita adalah kandidat yang tepat. Oke, boleh next Kak Cita? Setelah kenapa sih gitu ya elevator pitch ini jadi penting, terus kita pengen tahu lebih jauh dong sebenarnya elevator pitch ini tuh makhluk apa sih? Elevator pitch ini tuh sebenarnya isinya apa aja? Nah, teman-teman, elevator pitch ini adalah sebenarnya sinopsis singkat dari latar belakangnya teman-teman dan juga pengalamannya teman-teman. Kalau di bagian CV kemarin, elevator pitch ini adalah di bagian summary-nya, yang paling awal, paling atas. Gitu. Jadi sebelum ke konten yang lain-lain gitu kan, elevator pitch ini tuh jadi semacam kayak ringkasan gitu ya, mungkin ya. Sneak peek dari diri teman-teman, value-nya teman-teman, background-nya teman-teman, experience-nya teman-teman. Nah, contoh elevator pitch yang oke dan cukup menggambarkan gitu ya. Ada di salah satu drama, drakor. Teman-teman siapa yang suka nonton drakor? Boleh di chat. Nah, ada salah satu drama Korea yang oke gitu ya, namanya 20 25-21. Nah, ini dia. Nah, ada salah satu scene-nya gitu ya di drakor itu adalah ketika ada salah satu pemerannya si Nahedu gitu ya, dia pitching ke coach-nya untuk bisa gabung ke tim si coach itu. Itu dia sampai apa ya istilahnya menjual kekuatannya dia gitu ya, memohon-mohon, "Coach, semoga aku bisa jadi bagian dari tim coach ya," gitu, dan dia bilang bahwa kayak aku bisa ini, bisa itu, aku akan mengusahakan segalanya agar aku bisa diterima. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, ketika kita memberikan elevator pitch ke recruiter, sebenarnya nggak perlu sampai memohon-mohon juga sih gitu ya. Tapi intinya adalah poinnya kita meng-highlight kekuatan kita meng-highlight experience kita, meng-highlight value kita gitu ya. Apa sih hal-hal yang itu pada akhirnya akan lebih meyakinkan kembali recruiter, interviewer untuk memilih kita dibandingkan dengan orang lain gitu. Jadi biasanya elevator pitch ini
highlight-nya adalah dia cukup singkat dan punya punchline gitu di akhir. Punchline semacam kayak closing statement yang itu memberikan impresi kepada rekruternya sehingga rekruternya itu mau menggali kita lebih dalam. Gitu. Nanti kalau elevator pitch kita tidak memberikan impresi di awal, datar-datar aja tuh, ya udah kesananya rekruternya hanya menjalankan formalitas aja untuk memenuhi kuota kandidat yang diinterview. Kan nggak mau ya kayak gitu teman-teman. Gitu harapannya kan kita juga bisa dipertimbangkan gitu ya, bisa diperhitungkan dibandingkan dengan kandidat yang lain. Makanya kenapa elevator pitch ini jadi penting. Dia pembuka dan itu bisa menentukan apakah peluang kita untuk diundang ke stage selanjutnya lebih besar atau malah jauh lebih kecil. Gitu. Oh, ternyata banyak juga yang suka nonton drakor. Wih, pada nonton juga ya 2521. Oke, boleh next Kak Cita. Senang nih aku banyak temen ya suka ngedrakor. Oke, nah teman-teman, tadi kita sudah bahas gitu ya, kenapa sih elevator pitch ini jadi penting, terus kemudian apa sih elevator pitch itu, bentukannya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, kita sekarang bahas komponen-komponen yang ada di dalam elevator pitch yang perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama, compact, seberapa panjang. Kemudian connection, apa saja sih yang perlu kita lakukan pada saat sesi elevator pitch ini berlangsung. Dan yang ketiga adalah konten. Apa saja sih yang menjadi isi dari elevator pitch kita. 3 hal ini akan kita bahas satu persatu. Boleh next Kak Cita? Yang pertama, seberapa panjang gitu ya, compact. Yang pertama, keep it brief ya teman-teman gitu ya. Nah, elevator pitch ini itu nggak kurang dari 1,5 menit sebenarnya. Jadi itu best practice-nya nggak lebih lama dari 1,5 menit. Hanya 90 detik gitu ya. Terus Mbak 90 detik cepet banget Kak gitu. Aku punya banyak hal yang mau aku ceritakan nih di awal. Nah, nanti kita bisa pilah dan pilih nih teman-teman. Kira-kira bagian mana saja sih yang perlu di-highlight? Bagian mana sih yang perlu dikasih sneak peek aja sedikit gitu ya biar nanti interviewernya bisa menggali lebih dalam biar penasaran gitu. Mana yang sebaiknya oh ini nanti aja kalau ditanya taruh di awal kayak gitu. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa semakin panjang waktu yang kita gunakan untuk memberikan sesi perkenalan atau elevator pitch, biasanya kita akan semakin pointless, akan kemana-mana tuh. Apalagi kalau teman-teman tidak mempersiapkan kontennya apa saja. Biasanya jadinya yang ngeflow aja, tapi ketika ngeflow aja tuh bisa jadi dari Jakarta mau ke Semarang, muter dulu tuh lewat Bandung, ke Jogja. Ya kalau memang tujuannya jalan-jalan oke lah. Tapi kan kita punya waktu yang terbatas nih teman-teman. Jadi kalau mau dari Jakarta ke Semarang ya lewat Pantura aja gitu. Langsung aja to the point apa saja yang mau disampaikan gitu. Dibandingkan ketika teman-teman pointless gitu ya, semakin panjang teman-teman pakai waktunya untuk elevator pitch, semakin muter-muter, rekruternya semakin hilang fokus teman-teman. Jadi sayang banget gitu ya kalau kita akhirnya kehilangan fokus dari rekruter. Karena bisa jadi tadi ketika kita nggak bisa nge-grab perhatiannya rekruter, pada akhirnya rekruter hanya akan menjalankan sesi interviewnya, rest of waktu sesi interviewnya sebagai formalitas aja. Nah, teman-teman, 90 detik ini sebenarnya sweet spots gitu. Jadi memang 90 detik ini itu nggak terlalu panjang untuk membuat seseorang jadi tidak fokus gitu dan juga nggak terlalu pendek. Nggak terlalu pendek untuk tetap kita bisa memberikan hal-hal highlight-highlight yang memang itu jadi nilai kita, kekuatan kita gitu. Nah, nanti kita akan latihan nih. Kalau misalnya nanti teman-teman gabung ke full stack gitu ya, biasanya nanti akan dibantu oleh career coach-nya untuk mengkurasi
untuk mereview mana saja sih hal-hal kekuatannya teman-teman yang perlu teman-teman sebutkan di awal ketika sesi elevator pitch. Mana yang itu nanti saja, mana yang itu boleh dikasih sneak peek-nya. Kayak gitu. Biasanya nanti teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan tidak hanya latihan one on one dengan career coach-nya, tapi juga dengan para praktisi recruiter, baik itu HR recruiter maupun user recruiter. Nanti teman-teman akan dapat pengalaman nggak hanya satu kali, tapi kalau nggak salah itu 3 kali gitu ya. Tiap bulan teman-teman akan ketemu sama praktisi yang memang dia benar-benar sebagai ya HR recruiter dan mereka akan memberikan feedback ke teman-teman. Dan bisa jadi gitu ya, nggak jarang nih student-student aku, karena memang mereka ketika sesi simulasi ini berhadapannya langsung dengan praktisi gitu ya. Kadang kalau misalnya ada kandidat yang memang, ada student yang memang dia bagus dan dari rekruternya ketika latihan melihat bahwa ini kandidat kayaknya oke juga nih, akhirnya malah diproses juga gitu ya. Gitu, bahkan ada beberapa yang akhirnya berjodohnya justru di simulasi tadi, kayak gitu. Dan tadi ya teman-teman, untuk compact ini ketika kita tidak terbiasa untuk berlatih 1,5 menit, bisa jadi apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan dalam sesi introduction itu bisa jadi kepanjangan atau justru kependekan gitu. Jadi harapannya nanti kalau teman-teman lanjut ke full stack, teman-teman akan punya wahana latihan yang jauh lebih banyak gitu. Kalau misalnya di sini kan mungkin teman-teman tadi ada beberapa teman-teman yang sudah terpilih mendapatkan kesempatannya untuk berlatih 1 kali gitu ya. Nanti kalau teman-teman ke full stack, teman-teman bisa punya kesempatan latihan berkali-kali. Oke, boleh next, Kak Cita. Setelah seberapa panjang, kita akan bahas C yang kedua, connection, teman-teman. Jadi apa sih yang perlu dilakukan ketika kita melakukan elevator pitch, ketika kita ada dalam sesi perkenalan, introduction. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa ketika kita membangun koneksi dengan recruiter kita, dengan interviewer kita, suka nggak suka ya, karena dia manusia gitu ya, itu akan memberikan kita kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan posisi yang sedang kita apply. Gitu. Jadi koneksi ini juga jadi penting untuk teman-teman perhatikan. Apa saja sih bentuk kita untuk bisa membangun koneksi dengan rekruternya? Yang pertama, artikulasi, teman-teman. Jadi ada beberapa studentku yang artikulasi bagaimana ia memberikan penjelasan gitu ya ketika berbicara agak bergumam sehingga itu jadi kurang jelas, kan sayang banget. Terus yang kedua adalah tone of voice atau intonasi. Nah, nanti teman-teman bisa latihan nih untuk mulai memainkan intonasi ketika berbicara. Dan yang ketiga adalah body language. Nah, kita akan bahas satu-satu lagi nih. Boleh next, Kak Cita? Wih, semangat nih, ada teman-teman yang baru pada datang. Oke, gak apa-apa. Nanti bisa di rewind gitu ya, kalau misalnya teman-teman pengen lihat dari awal seperti apa. Nah, ini tadi gitu ya, masing-masing dari artikulasi, intonasi, dan body language. Untuk di bagian artikulasi, kita harus bisa menjelaskan dengan clear ya teman-teman. Gitu, jadi jangan bergumam. Kalau misalnya memang teman-teman terbiasa untuk berbicaranya agak bergumam, mulai latihlah artikulasi pengucapan pelafalan teman-teman. Karena sayang banget kalau misalnya hal yang mau kita sampaikan itu adalah kekuatan kita, hal-hal yang bisa menambah value kita, tapi nggak sampai ke rekruternya atau ke interviewernya. Karena pengucapan pelafalan kita tidak jelas. Itu kan, itu malah jadi mengurangi ya, sayang banget jadinya nggak kelihatan gitu kan kekuatan kita. Yang kedua, kecepatan berbicara. Nah, ini juga jadi sesuatu yang menarik gitu ya untuk dilatih. Banyak studentku yang berbicaranya cukup cepat. Aku yakinlah teman-teman dengan arus informasi sekarang gitu ya, kemudian kebiasaan-kebiasaan behavior perilaku karena banyaknya banyaknya informasi dan sekarang dunia serba cepat, akhirnya
kita terbiasa untuk berbicara dengan sangat cepat. Kadang bahkan lebih cepat daripada apa yang kita pikirkan gitu. Kadang aku suka bercanda sama studenku, ini ya, apa yang ada di otak lebih cepat ya daripada apa yang mau kamu lafalkan, makanya jadi balelol gitu bahasa Sundanya. Jadi malah nggak jelas gitu apa yang mau diobrolkan, inti dari poin kalimatnya tuh sebenarnya apa tuh jadi bingung. Karena lompat-lompat gitu. Nah, untuk biar kita bisa mengcover itu gitu ya, kita juga perlu aware dengan kecepatan berbicara kita. Dia nggak terlalu cepat gitu ya sampai akhirnya lompat-lompat tadi, tapi juga nggak terlalu lambat teman-teman. Nanti kalau terlalu lambat ya rekruternya juga ngantuk gitu ya. Jadi ya sedang-sedang aja gitu untuk kecepatan berbicaranya. Seberapa cepat sih Kak? Kecepatan sekarang aku berbicara itu cukup oke. Jadi dia nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga. Gitu. Yang penting adalah informasi yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Gitu. Itu tadi bagian artikulasi, bagaimana pelafalan kita, kecepatan berbicara kita untuk membangun koneksi. Yang kedua, intonasi. Nah, teman-teman, kadang ada beberapa studenku yang ya udah dia berbicara dan dia nggak mainin tuh intonasi, datar-datar aja. Bukannya nggak boleh ya teman-teman, cuman kembali lagi ketika kita berbicara dengan nada intonasi yang itu-itu saja, khawatirnya fokus rekruter akan pecah gitu ya dengan kebosanan. Kayak gitu. Jadi kita juga perlu untuk mulai berlatih bagaimana sih kita memberikan penekanan-penekanan pada hal-hal yang ingin kita highlight ketika kita memberikan elevator pitch gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya di CV gitu ya, kalau misalnya di CV itu kan kita ada ini ya, ada fitur bold gitu ya atau italic gitu yang itu bisa kita pakai untuk meng-highlight kekuatan kita. Nah, ketika kita berbicara itu kan nggak bisa di bold gimana ya? Salah satu strateginya adalah menggunakan intonasi. Antara menggunakan nada naik turunnya kita berbicara untuk menonjolkan hal-hal yang ingin kita highlight atau kita mainkan dengan jeda. Nah, kayak tadi tuh. Jadi kasihlah momen of silent gitu, silent moment ke hal-hal yang memang itu ingin kita highlight, ingin kita jadikan hal-hal yang lebih menonjol dibandingkan dengan cerita kita yang lain. Gitu. Kemudian ini juga salah satu hints-nya adalah jangan terlalu monoton ketika mengucapkan ataupun ketika tadi ya elevator pitch. Jadi itu aja gitu ya, datar. Dan jangan juga jadi terkesan membaca ya teman-teman. Kadang ada beberapa student ketika aku memberikan sesi simulasi, ada yang memang mereka punya poin-poin gitu ya, poin-poin contekan yang mau disampaikan ketika elevator pitch. Nah, teman-teman, ketika kita tidak berlatih untuk memberikan intonasi dan penekanan pada hal-hal yang ingin kita sampaikan, terkesannya jadi membaca, teman-teman. Dan itu kembali lagi jadi semakin tidak menarik untuk rekruter. Sayang banget. Gitu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah body language. Body language ini ketika offline memang dia punya dampak yang jauh lebih besar gitu ya. Tapi jangan salah nih teman-teman. Ketika teman-teman menghadapi sesi interview yang juga online, para HR ini sudah cukup terlatih untuk tetap bisa membaca hal-hal yang tidak diutarakan oleh teman-teman walaupun terhalang oleh layar. Kayak gitu. Jadi kita juga perlu untuk melihat mempersiapkan body language kita dengan baik gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa relax ketika sesi interview, ketika sesi elevator pitch. Kemudian teman-teman bisa juga menurunkan bahunya gitu ya. Kadang kalau tegang tuh bahu kita suka jadi lebih naik gitu ya. Kemudian jadi pegel. Nah, itu malah akan membuat kita jadi lebih nggak fokus untuk menjalani sesi interviewnya. Jadi relax aja. Kemudian
kita juga perlu duduk dengan baik gitu ya, duduk tegap, menghadap ke kamera, jangan duduk menyender terlalu ke belakang gitu, kayak gini kan kesannya jadi nggak enak ya, kesannya jadi nggak serius gitu. Padahal ya kita sampai di tahap interview ini juga pasti punya maksud untuk ya menseriusi apa yang sedang kita jalani gitu kan ya teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa duduk dengan baik dan tampilkan confidence-nya teman-teman, percaya dirinya teman-teman. Kadang ada beberapa studentku atau kandidatku gitu ya, ketika aku ketika aku sama mereka ikut di sesi interview atau di sesi simulasi, ada yang cukup insecure dengan kekuatan dirinya dan potensinya, padahal mereka bagus, tapi karena mereka nggak bisa memberikan kepercayaan dirinya mereka, itu jadi nilai yang nggak oke di mata interview, di mata interviewer gitu. Kemudian jangan lupa senyum. Senyum ini sangat bisa mencairkan suasana interview ya teman-teman. Kadang kan kalau kita datang ke sesi interview gitu ya, kadang tuh kayak hati ini deg-degan banget gitu kan, bisa sampai kayak ngeblank gitu kadang-kadang. Siapa nih teman-teman yang kalau ada di sesi interview udah pernah ikutan sesi interview gitu ya, dipanggil interview, udah sampai tadinya udah persiapan gitu ya, kemudian udah sampai karena deg-degan tiba-tiba puff, hilang apa yang sudah dipersiapkan. Adakah yang punya pengalaman yang sama? Nah, senyuman itu akan membantu kita merilekskan gitu ya, merilekskan deg-degannya kita sehingga apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya tetap stay di diri kita. Gitu. Oh, ternyata banyak juga ya aku lihat di chat kayak aku. Oke, semangat teman-teman. Semakin banyak latihan gitu ya, semakin banyak teman-teman menjalani sesi interview, sesi simulasi, teman-teman akan semakin terbiasa dan akhirnya kecemasan tadi, deg-degannya tadi itu bisa di-cover. Dia bisa teman-teman hadapi kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman, keuntungan dari si senyum-senyum tadi itu selain untuk mencairkan suasana interviewnya, itu juga bisa menenangkan diri kita, membuat kita jadi lebih rileks. Ketika kita bisa lebih rileks, kita bisa berpikir lebih jernih, teman-teman, untuk memberikan jawaban-jawaban yang paling oke, paling efektif gitu ya, paling jadi jawaban yang terbaik yang bisa kita sampaikan ke interviewer, dan harapannya itu yang akan mengantarkan kita ke sesi offering gitu. Oke. Nah, teman-teman, kadang kan kita ketemu gitu ya sama interviewer yang aduh Kak jutek banget gitu. Kayak udah sampai kita udah senyum nih tapi dia kayak nggak ada tuh senyum-senyum ngebalesnya. Nah, teman-teman, it's really okay, nggak apa-apa. Tetap aja senyum, tetap aja teman-teman membawakan sesi interviewnya dengan semenyenangkan mungkin, seantusias mungkin. Terlepas dari rekruter yang teman-teman hadapi itu sejutek apa, kalau misalnya teman-teman bisa membawakan sesinya dengan antusias, dengan baik, energi itu akan menular. Ya, kita juga perlu paham ya, teman-teman, bisa jadi rekruter di depan kita itu sudah menghadapi 20-30 kandidat. Dan kita adalah kandidat yang ke-31 gitu ya, misalnya. Nah, teman-teman, terlepas dari hal itu ya, itu kan hal-hal yang ada di luar kontrol kita, yang ada di dalam kontrol kita adalah bagaimana kita merespon hal yang tadi, salah satunya ketika rekruter kita jutek banget gitu. Itu terlepas dari gimana responnya dia, yang bisa kita kontrol adalah responnya kita. Jadi tetaplah antusias, tetaplah tersenyum gitu ya dari awal sampai akhir. Gitu. Oke, boleh next Kak Cita? Ini pertanyaan menarik nih. Bolehkah ketika kita interview kita bercanda sedikit untuk mencairkan suasana? Nah, ini tricky gitu ya. Karena kita perlu research company culture-nya seperti apa.
Kalau misalnya memang company culture-nya lebih kasual, kemudian lebih apa ya, lebih cukup dekat gitu ya, kita juga perlu lihat nih, perlu research kedekatan antara masing-masing employee-nya seperti apa, hierarkis atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya dirasa ini kayaknya aman nih kalau aku mulai bercanda, itu oke, itu boleh. Dengan catatan kita juga udah research interviewer kita siapa dan kita udah build connection sebelumnya. Gimana caranya? Nah, nanti teman-teman akan ketemu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lanjut ke full stack. Kalau misalnya teman-teman nanti mau build connection sebelum sesi interview, teman-teman bisa reach interviewernya di LinkedIn gitu ya. Kemudian ngobrol juga gitu ya sebelum sesi interview. Itu kan membangun kedekatan. Ketika sudah membangun kedekatan dan rasanya sudah cukup aman, kembali lagi ya untuk bercanda, it's okay. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat bahwa oh ini company-nya tuh sangat birokratis, hierarkis, senior junior itu sangat dipandang. Lebih baik kita main aman ya sudah senyum aja. Gitu. Jadi untuk mencairkan suasananya nggak perlu terlalu jauh gitu ya. Nggak perlu terlalu jauh mainnya sampai bercanda gitu ya. Tapi ya udah cukup senyum aja dan berikanlah tadi ya intonasi bernada positif. Itu juga bisa membangun antusias sih di sesi interviewnya teman-teman. Gitu. Oh iya, ini juga semangat ya Kak Novita, ada interviewer yang asik banget endingnya nggak lolos gitu. Nah, eh ya sih gitu, ada beberapa akhirnya itu jadi hal yang tidak menyenangkan ya, tapi semoga ya itu tidak mematahkan semangat, anggaplah itu jadi sesi latihannya teman-teman. Gitu. Nah, kita ke siang ketiga nih teman-teman, ke konten apa saja sih hal yang harus kita bicarakan ketika kita dalam sesi elevator pitch. Yang pertama teman-teman bisa memperkenalkan dirinya teman-teman gitu ya. Ya tentu saja nama, kemudian latar belakang gitu. Terus teman-teman punya experience apa. Yang kedua, share your why. Kenapa sih teman-teman ingin pursuing karir sebagai seorang data analis misalnya. Jadi personal story-nya teman-teman itu boleh disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah value, nilai-nilai tambah yang bisa teman-teman berikan kepada perusahaan. Kontribusi apa yang bisa teman-teman berikan kepada perusahaan. Mulai dari skill set, experience, achievement, bisa teman-teman highlight. Tapi tetap ya teman-teman kita lihat sih yang pertama compact, pokoknya semuanya bisa disampaikan dalam waktu 1,5 menit saja. Tidak lebih, tidak kurang gitu. Nah, kemudian nih teman-teman, ini salah satu hacks tips gitu ya biar teman-teman lebih lancar lagi ketika teman-teman ada di dalam sesi elevator pitch. Yang pertama tentu saja latihan. Yang pertama dan utama gitu, latihan, latihan, latihan. Kenapa sih Kak latihan ini jadi penting banget? Karena ketika kita nggak terbiasa untuk mengucapkan, untuk memperkenalkan diri kita, ya pada akhirnya kita akan bingung sendiri juga gitu, nggak terbiasa. Ketika nggak terbiasa, kita jadi nggak bisa gitu. Nah, salah satu latihan juga yang bisa kita lakukan adalah coba aja dulu buat transkrip gitu ya, kira-kira teman-teman mau menyampaikan apa saja. Nggak perlu kata per kata, tapi cukup poin-poinnya saja. Apa sih yang mau teman-teman sampaikan? Nah, poin-poin ini kan hanya pendek-pendek gitu ya, makanya tadi kenapa latihan jadi penting, membahasakan poin-poin yang sudah kita tulis. Itu kan akan berbeda ya, ketika kita hanya membacakan. Kayak gitu. Jadi itu juga jadi penting gitu, balik lagi ke latihan. Nah, salah satu salah satu yang rekomendasi latihan yang aku berikan kepada student adalah merecord apa yang kita ucapkan. Gitu. Jadi ketika kita memperkenalkan diri, ya udah rekam aja, kemudian kita dengerin kira-kira apa sih yang sudah oke, apa yang perlu diimprove. Yang perlu diimprove silahkan diimprove, kemudian rekam lagi. Udah rekam lagi, kita dengerin lagi apa yang sudah oke, apa yang perlu diimprove, terus berulang iterasi gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman bareng sama teman gitu ya, sama peersnya teman-teman, teman-teman boleh minta bantuan, tolong dong di review elevator pitchku, ada yang oke kah, ada yang kurang oke kah gitu. Nanti kalau misalnya dari teman-temannya teman-teman ngasih feedback ya silakan untuk diimprove
gitu. Itu salah satu tips yang bisa teman-teman pakai ya untuk mulai latihan. Tadi aku lihat ada beberapa teman-teman yang akan menghadapi sesi interview gitu ya, teman-teman bisa menggunakan latihan ini dulu sebagai bahan latihan untuk memperlancar elevator pitch-nya teman-teman. Gitu. Boleh next, Kak Cita? Nah, ini salah satu template ya teman-teman, best practice-nya Revoyu tadi untuk masing-masing dari konten, boleh di-capture, boleh ditulis, dicatat gitu apa saja sih yang disampaikan, konten apa sih yang disampaikan ketika kita melakukan sesi elevator pitch. Yang pertama, terkait dengan diri kita, perkenalan diri, sampaikan kita siapa, background kita apa, latar belakang pendidikan, atau kalau misalnya saat ini masih bekerja di company tertentu, teman-teman boleh share juga saat ini posisi terakhirnya apa, di company mana, mengerjakan apa saja. Mengerjakan apa saja ini juga perlu dikurasi ya. Mana sih yang relevan dengan persyaratan, balik lagi, job desk dan job rec dari vacancy yang sedang kita apply. Gitu. Kemudian teman-teman, aku kadang masih suka mendapati kandidat yang memberikan introduction yang terlalu personal, seperti dia anak keberapa, keluarganya siapa aja, punya adik berapa, alamatnya di mana, drop aja. Menurutku itu drop aja karena untuk di job desk dan job rec tidak ada itu gitu ya. Jadi rekruter juga nggak akan melihat itu sebagai suatu nilai tambah. Dengan waktu yang hanya 1,5 menit atau 90 detik, ya pastikan kita mencantumkan, meng-highlight, menyampaikan hal-hal yang itu jadi nilai tambah saja di awal gitu. Kemudian tadi di bagian yang kedua, share your why. Kenapa sih teman-teman ingin gabung di company itu, ingin gabung di industri itu? Kenapa sih teman-teman ingin menjadi seorang data analis? Teman-teman itu bisa digali lebih dalam gitu ya. Kenapa sih motivasiku untuk switching karir, misalnya untuk teman-teman yang karir switcher, untuk switching karir ke data analis sebenarnya ada apa sih? Apakah ada opportunity yang memang lebih baik, ataukah memang ternyata aku baru menyadari bahwa aku passionnya ya di data analis ya. Teman-teman boleh menjahit tadi ya personal story-nya teman-teman seperti apa. Itu terlihat sepele ya teman-teman, tapi itu bisa jadi hal yang menarik untuk digali oleh interviewer gitu. Jadi teman-teman bisa exercise dulu gitu ya, teman-teman bisa merenung dulu, merefleksikan dulu sebenarnya kenapa sih aku mau apply di company ini, kenapa sih aku mau apply sebagai data analis. Nah itu bisa disampaikan di awal, karena biasanya pun ketika teman-teman tidak menyampaikan akan ditanya setelah itu, kenapa sih Anda tertarik untuk apply di company kami gitu. Jadi sebelum ditanya ada baiknya teman-teman juga menyampaikan aja gitu. Kemudian bagian yang ketiga, value gitu ya. Apa sih hal-hal nilai-nilai tambah yang bisa teman-teman kasih ke perusahaan? Teman-teman bisa highlight hal-hal experience teman-teman yang relevan, skills, tools yang sudah teman-teman familiar, dan itu bisa memberikan benefit untuk company gitu ya, mendukung job desk-nya teman-teman di posisi yang sedang teman-teman apply. Bisa jadi juga teman-teman meng-highlight apa sih hal-hal yang ingin teman-teman capai di company yang sedang teman-teman apply gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa teman-teman berikan, yang bisa teman-teman jelaskan dalam sesi elevator pitch-nya teman-teman. Nggak perlu semua, teman-teman boleh pilih 1-2 poin aja karena kembali lagi kita punya waktu yang terbatas, hanya punya 90 detik. Kalau misalnya kita tidak menggunakan itu seefektif dan seefisien mungkin, memberikan hal-hal yang lebih meyakinkan lagi rekruter untuk memilih kita, rasanya jadi sayang banget gitu ya, sesi interviewnya tadi jadinya nggak terlalu berdampak gitu. Oke Kak, aku boleh next? Cari kerja bukan cari jodoh. Nah, ini juga teman-teman, salah satu hal yang perlu diperhatikan,
teman-teman harus paham audiensnya teman-teman itu siapa. Ketika sesi interview, teman-teman perlu tahu yang teman-teman hadapi itu siapa, gitu ya. Karena bisa jadi hal-hal yang di-highlight, hal-hal yang ditekankan dalam elevator pitch-nya teman-teman itu jadi berbeda. Misal, ketika teman-teman ketemu sama HR itu akan sangat ingin melihat bagaimana alignment dari personal value-nya teman-teman dengan company culture-nya. Jadi, personal story yang tadi tuh motivasi jadi penting. Itu yang di-highlight. Ketika teman-teman menghadapi user dalam sesi interview, mereka ingin lihat yang mereka fokuskan adalah melihat skill setnya teman-teman, hard skill-nya teman-teman, tools-nya apa saja yang teman-teman bisa, experience, pengalaman dari teman-teman di masa lalu yang itu relevan mendukung pekerjaan teman-teman saat ini. Nah, itu yang di-highlight. Beda cerita lagi kalau teman-teman ketemu sama si level ketika interview. Kalau ketemu sama si level, mereka pengen tahu teman-teman sefamiliar apa sih dengan industrinya mereka, sefamiliar apa sih dengan company-nya. Value yang bisa teman-teman kasih ke company itu jadi penting. Itu yang di-highlight. Yang lebih di-highlight dibandingkan dengan yang lain. Bukan berarti dua yang lain jadi hilang ya teman-teman. Tetap ada, tapi nanti bobot dari masing-masing komponennya akan berbeda tergantung dari audiens yang teman-teman hadapi. Gitu. Jadi makanya kenapa research company itu sebelum interview jadi penting. Jangan datang ke sesi interview dengan gelas kosong ya teman-teman. Nggak tahu company-nya tuh company apa, nggak tahu mereka produknya apa, nggak tahu kompetitornya siapa, nggak tahu berita terakhirnya mereka sedang ngapain. Jangan sampai kayak gitu. Seminimal-minimalnya teman-teman meresearch company itu tuh company di industri apa sih? Memproduksi barang atau jasa apa saja? Latest news-nya mereka lagi ngapain? Kompetitornya siapa saja ya? Kalau misalnya company itu punya aplikasi, silahkan untuk coba dulu. Ada beberapa company, recruiter, yang mereka iseng menanyakan, teman-teman tahu nggak, udah pernah nyoba belum? Kan kalau misalnya kita belum pernah nyoba atau sama sekali nggak punya gambaran, jadi agak awkward gitu ya, dan jadi nggak memberikan nilai tambah gitu kan untuk kita. Jadi dipertanyakan apakah kita memang benar-benar tertarik dengan company-nya atau ya karena kebetulan dipanggil aja. Gitu itu kan akan jadi beda ya pandangan dari rekruternya. Kemudian company culture-nya seperti apa? Nah ini menjawab juga nih tadi di chat ada yang nanya bercanda itu boleh nggak sih Kak? Cek dulu company culture-nya. Teman-teman bisa cek company culture-nya di mana, di ulasan-ulasan di Glassdoor gitu ya, atau bisa juga ke orang dalam. Kalau teman-teman punya rekan di company itu, atau punya senior di company itu, atau kalau teman-teman nggak punya sama sekali orang dalam, yuk bangun orang dalam sendiri dengan mulai berkoneksi. Entah itu di LinkedIn, entah itu mungkin teman-teman di mana, coba aja untuk menambah banyak teman dari beragam company gitu. Nah, kalau di review sendiri gitu ya, karena community-nya juga sudah cukup besar, cukup banyak akhirnya cukup banyak alumni-alumni yang itu bisa jadi orang dalamnya kita gitu. Biasanya studentku aku suka kasih rekomendasi kalau misalnya mau membangun koneksi dengan orang dalam dari company yang mau kamu apply, cek dulu ada alumni nggak di situ. Kalau ada alumni, udah langsung aja hubungi dulu alumninya. Biasanya mereka akan lebih open untuk ngobrol, bisa lebih terbuka dan bisa lebih enak aja gitu ya nanya-nanyanya dibandingkan ketika kita membangun koneksi dengan orang yang sama sekali baru tidak punya kesamaan apapun gitu. Nah, ini kalau untuk teman-teman di M dan BD ada beberapa hal yang perlu di-highlight. Kalau untuk teman-teman data analis, biasanya yang aku rekomendasikan untuk di-research adalah tadi ya tren dari mereka tuh sekarang lagi ngapain, bisnis trennya mereka tuh sekarang lagi ngapain. Gitu karena biasanya kalau untuk teman-teman DA nggak jauh-jauh sih dari nempelnya kan nanti ke function gitu ya, bisa jadi nempel ke bisnis, bisa jadi nempel ke marketing, bisa jadi nempel ke fungsi people kayak gitu. Tapi kalau kita tahu latest newsnya seperti apa, bisnis trennya mereka lagi ngapain, nah itu akan lebih enak tuh mengeksplornya nanti di sesi interview gitu. Oke, boleh next Kak Cita.
Nah, ini dia beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan. Perlu dicatat dan diperhatikan biar kita tidak melakukan kesalahan yang sama ya teman-teman. Yang pertama, terlalu banyak bergerak. Tidak hanya tangan, kadang aku juga mendapati student yang ini mungkin mekanisme dia mengurangi rasa gugup ya, tapi jadinya gerak-gerak ini loh teman-teman. Kayak terdistrak rekruternya gitu. Jadi ya udah fokus aja, duduk tegap gitu ya, confidence, tidak perlu banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting gitu. Kemudian yang kedua, berbicara terlalu cepat. Nah, ini juga perlu hati-hati, perlu latihan bagaimana kita bisa berbicara dengan kecepatan yang sedang-sedang aja, yang penting adalah pesannya tersampaikan, teman-teman. Bukan seberapa banyak kita bercerita, tapi seberapa banyak informasi yang ditangkap oleh rekruter. Dan itu akhirnya menjadi nilai tambah kita. Gitu. Yang ketiga, rambling. Rambling ini bergumam. Tidak jelas tadi ya, bagian artikulasinya tidak clear. Itu juga jadi filter ketika teman-teman menyampaikan kekuatannya teman-teman, ketika bergumam, tidak jelas saat berbicara, ya sayang banget. Gitu ya, sayang banget kekuatannya teman-teman, informasi yang harusnya itu bisa jadi nilai tambahnya teman-teman, malah jadi nggak ketangkep tuh sama rekruternya. Sounding desperate, nah ini menjual cerita kesedihan gitu ya. Itu juga sebaiknya jangan. Kita usahakan untuk tetap membawa tadi ya rasa antusias, rasa energi positif gitu ya dalam sesi interviewnya gitu. Jadi ketika kita memberikan energi yang positif, harapannya juga nanti dari interviewernya merespon kita dengan hal yang positif pula gitu, sampai akhirnya ya tadi kita diundang kembali untuk ke next stage-nya, bahkan sampai hired, offer dan hired gitu. Yang terakhir adalah tidak memodifikasi apa yang kita bicarakan dalam elevator pitch kita sesuai dengan audiens yang sedang kita hadapi. Tadi ya, ada beberapa tipe audiens yang mungkin kita hadapi saat sesi interview. Silahkan untuk memodifikasi ketika HR, berarti yang harus aku highlight adalah value-ku. Ketika di user, yang harus aku highlight adalah technical skills-ku. Ketika di C-level, yang harus aku highlight adalah business acumen-ku, pengetahuanku terhadap industri dan bisnisnya mereka seperti apa. Gitu. Jadi ketika kita bisa mengefektifkan hal-hal yang perlu kita highlight, harapannya itu semakin menarik rekruter untuk mendalami diri kita. Dan harapannya itu membuat rekruter semakin yakin bahwa kita adalah kandidat yang paling tepat untuk mengisi posisi yang sedang kita apply. Gitu. Boleh next, Kak Cita? Oke, itu adalah slide terakhir teman-teman. Kita akan ke live competition. Thank you, semoga share-nya bermanfaat. Ke Kak. Thank you so much Kak Zelina, udah share juga ya tadi mengenai elevator pitch, terus juga tadi udah sambil dijawab-jawabin nih pertanyaan yang ada di live chat gitu ya, supaya teman-teman makin kebayang kayak gimana gitu elevator pitch ataupun perkenalan diri ketika interview. Nah sekarang kita masuk nih ke live competition. Goalnya competition ini dibuat untuk bisa nunjukin best practice dari salah satu proses rekrutmen, yaitu interview gitu ya, supaya bisa kasih kesan yang positif untuk perusahaan impian kita dan juga memperbesar peluang untuk keterima juga. Nah, briefnya nanti untuk 3 peserta yang sudah terpilih, mereka akan role play menjadi aplikan gitu ya, yang sedang mengikuti HR interview bersama dengan Kak Zelina yang nanti juga akan role play menjadi HR-nya nih di malam hari ini. Jadi peserta terpilih akan one on one barengan sama Kak Zelina untuk latihan self introduction-nya. Nah, untuk rules-nya nanti setiap kandidat boleh menggunakan waktunya 90 detik ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Kak Zelina. Lalu boleh menggunakan bahasa Indonesia juga, dan untuk penilaiannya harus mencakup gitu 3 poin tadi, dari mulai compact, lalu connection, dan juga kontennya seperti apa. Oke, kita spill ya Kak pesertanya.
Yang pertama ada Jovan, yang kedua ada Destiny, dan yang ketiga ada Rifka yang nanti masing-masing akan punya kesempatan satu-satu maju gitu ya untuk latihan bareng sama Kak Zelina. Kita panggilkan dari peserta pertama, ada Jovan atau Jo yang sudah ready juga ya untuk bergabung. Boleh banget nih kita panggilkan ke layar. Selamat malam, Halo, Jovan. selamat malam. Halo, Oke, gimana? Udah siap nih untuk 90 detik sudah latihan siap Kak interviewnya? Cita. Oke, sip. Kalau gitu untuk waktunya aku pasang timer dulu. Nanti boleh dimulai dari Kak Zelina yang akan mempersilahkan Jovan ya untuk memperkenalkan diri. Setelah dipersilahkan oleh Kak Zelina, baru setelah itu Jovan boleh mulai untuk 90 detiknya. Nah, kalau gitu boleh ya Kak, langsung nih dimulai dari Kak Zelina. Silahkan. Oke, selamat malam Jovan. Selamat malam Kak Selina. Oke, thank you ya sudah hadir di sesi interview hari ini. Untuk memulai sesi hari ini, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Halo, nama saya Jovan Swila. Saya berasal dari Ambon dan saya adalah seorang fresh graduate jurusan Teknik Industri Universitas Patimura. Semasa berkuliah, saya mengikuti organisasi, baik organisasi dalam kampus maupun luar kampus. Saya juga memiliki ketertarikan pada beberapa mata kuliah, seperti statistika dan pemrograman komputer, yang membuat saya ingin mengenal lebih dalam bidang digital, lebih khususnya pada bidang data. Sehingga saya mencoba untuk mengikuti mini course Data Analytics dari RevoU. Skill-skill yang sudah saya pelajari selama berkuliah, berorganisasi, dan juga saat mengikuti course Analytics dari RevoU membuat saya menjadi seorang yang terorganisir dan mampu menyelesaikan masalah serta dapat mengambil kesimpulan. Dengan skill-skill yang saya miliki dan melihat kualifikasi pelamar yang dibutuhkan dari perusahaan ibu, saya sangat tertarik dan antusias untuk bekerja dalam bidang data analytics, serta yakin bahwa saya merupakan kandidat yang tepat untuk perusahaan itu. Terima kasih. Oke, thank you Jovan. Sama-sama, Berapa Kak. menit? Cita, berapa menit? Oke. Thank you so much. Waktunya 1 menit 7 detik, jadi masih aman ya, tidak terlalu lama. So, nanti kita akan dengarkan feedback-nya untuk Jovan, jadi jangan kemana-mana, Jovan bisa tunggu lagi di backstage ya setelah ini. Thank you. Bye-bye. Thank you. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah peserta pertama maju ya? Udah makin deg-degan nggak nih teman-teman? Wah, ini tadi ada yang bilang, wah jadi makin seru ya, keren banget. Sekarang kita masuk ke peserta kedua, sudah ada Destiny yang juga udah ready. Selamat malam Destiny. Malam, Kak. Oke, udah siap nih untuk 90 detiknya? Siap, Kak. Oke, kalau gitu boleh yang seperti biasa, nanti bisa dimulai dari Kak Zelina, setelah dipersilahkan baru Destiny melakukan perkenalan dirinya. Sip, kalau gitu silahkan Kak Zelina dimulai dari sekarang. Oke, halo Destiny. Halo, Kak. Oke, thank you ya sudah hadir di sesi interview hari ini. Untuk memulai sesi hari ini, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Destiny Lius Natasha, seorang fresh graduate dari jurusan aktuaria. Saya merupakan tipe pekerja keras dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban saya. Selama perkuliahan, saya mengikuti berbagai organisasi, di mana saya berperan baik sebagai anggota, ketua divisi, maupun bendahara. Melalui pengalaman tersebut, saya memperoleh ilmu terkait skill leadership, manajemen, baik terhadap proyek maupun anggotanya, serta kerjasama tim yang baik. Selain itu, dalam mata kuliah di jurusan, saya mempelajari materi yang berkaitan dengan statistika, teori peluang, analisis data, dan materi-materi yang berkaitan dengan perhitungan dan pengolahan data. Dalam melaksanakan mata kuliah tersebut, saya pun mempelajari bahasa pemrograman seperti Python dan RStudio yang saya terapkan dalam proyek perkuliahan serta dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
Dan saat ini saya sedang mempelajari SQL dan Tableau melalui program mini course dari Revoyu agar saya dapat memahami dan lebih familiar dengan aplikasi yang sering digunakan dalam perusahaan-perusahaan. Dalam mempelajari materi-materi berkaitan dengan data, saya semakin tertarik dalam bidang data analis, sehingga saya antusias mempelajari bidang ini lebih lanjut lagi. Hal ini menjadikan saya kandidat yang sesuai dengan perusahaan. Sekian perkenalan diri saya, terima kasih. Oke, terima kasih Destiny untuk perkenalan dirinya. Sama-sama. Terima kasih banyak Destiny, waktunya 1 menit 21 detik, jadi masih aman juga ya, tidak terlalu kelamaan. Dan Destiny jangan kemana-mana, kita panggilkan dulu peserta ketiga untuk maju ya. Thank you so much. Sama-sama, Kak. Oke. Gimana teman-teman, udah dengerin 2 peserta ya? Sekarang kita masuk ke peserta ketiga nih, semakin seru. Sudah ada Rifka yang juga udah ready nih kayaknya. Kita panggilkan dulu. Selamat malam Rifka, halo. Oke. Halo Rifka. Terdengarkah suaraku? Oke, sepertinya sambil kita tunggu dulu ya. Sip. Oke. Boleh kalau mau off cam gitu ya, biar nanti nggak terlalu berat juga nggak apa-apa. Boleh sambil cek sound dulu Rifka, udah bisa terdengarkah suaraku? Halo, Mas. Yes, halo. Ya, udah kedengaran, aman. Semangat Rifka. Udah bisa ya sekarang. Oke. Ya, kalau gitu seperti biasa ya Rifka. Nanti boleh dimulai dari Kak Zelina yang akan mempersilahkan Rifka memperkenalkan diri. Setelah itu baru bisa dimulai 90 detiknya. Kalau mau off cam gak apa-apa, biar gak terlalu berat ya. Kak Zelina boleh ya Kak dimulai. Oke, selamat malam Rifka. Halo? Apakah suaraku terdengar? Sepertinya menghilang, Kak Cita. Halo Rifka, sudah amankah? Tadi udah sempat terdengar ya, menghilang lagi. Oke, kalau gitu gak apa-apa. Mungkin kita bisa dengerin feedback 2 peserta dulu ya Kak, sebelum nanti kita masuk ke Rifka. Siap. Gitu, boleh ya? Oke, sip. Kalau gitu kita panggilkan lagi Destiny dan juga Jovan untuk bergabung mendengarkan feedback. Sip, kalau gitu silahkan ya Kak, dimulai dari. Oke, thank you Kak Cita. Teman-teman, aku mau apresiasi dulu nih dengan persiapan yang cukup singkat gitu ya, tapi teman-teman bisa mendeliver elevator pitch yang menurutku oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau contoh yang oke gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Jovan dan juga Destiny itu 2 contoh elevator pitch yang oke banget. Kenapa? Karena yang pertama, teman-teman berdua bisa meng-highlight skill setnya teman-teman, tidak hanya hard skill gitu ya, tapi juga soft skill-nya teman-teman, itu good. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa meng-highlight kenapa sih teman-teman mau pursuing karir di data analis gitu. Nah, itu jadi poin yang oke juga. Nah, teman-teman, tadi kalau aku lihat kan teman-teman masih punya cukup waktu ya, gitu sampai di 90 detik. Teman-teman boleh highlight secara spesifik ya, salah satu project atau salah satu experience, pengalaman, karena dua-duanya fresh graduate, teman-teman boleh share pengalaman yang ada di organisasi atau pengalaman lomba misalnya gitu ya, yang itu relevan dengan data analis. Itu dijadikan punchline di bagian akhir. Gitu. Jadi di bagian akhir ketika teman-teman bilang sebelum bilang bahwa teman-teman bisa memberikan kontribusi yang baik untuk company, teman-teman bisa meng-highlight salah satu cerita tadi gitu ya secara spesifik biar itu nanti digali lebih dalam sama rekruternya. Jadi harapannya kita bisa menggiring sesi interviewnya ke hal-hal yang
bisa kita jawab dengan sangat baik. Nah, salah satunya adalah tadi gitu ya, hal-hal seperti lomba atau pengalaman kita. Kasih aja sneak peek yang detail tapi sneak peek yang detail. Sneak peek yang experience yang detail gitu. Jadi biar nanti dari rekruternya bisa probing atau bisa menggali lebih dalam gitu. Kemudian tadi untuk intonasinya juga sudah mulai dimainkan. Aku senang gitu ya, nggak bosan. Kemudian senyum oke. Nah, teman-teman mungkin perlu lebih rileks aja gitu ya. Kadang di sesi interview balik lagi kita nggak tahu ya ketemu sama HR yang seperti apa, user yang seperti apa. Kalau misalnya kita ketemu HR yang atau user yang bikin kita tenang gitu ya, merekanya senyum, menyapa kita dengan ramah, itu akan mengenakan kita. Iya, tapi bisa jadi teman-teman akan dihadapkan juga pada ya tadi ya audiens yang kita nggak pernah tahu bentukannya kayak gimana. Nah mungkin itu sih yang perlu dikelola lagi gitu ya. Udah tenang aja bahwa sesi interview ini adalah sesi ngobrol satu. Kemudian yang dinilai tidak hanya saya, tapi saya juga menilai company-nya. Jadi posisi teman-teman setara. Ketika teman-teman mindsetnya seperti itu, bahwa saya dan company-nya posisinya setara nih. Nggak ada yang lebih naik atau yang lebih turun kayak gitu. Jadi itu akan membawa perasaan tenang juga sih gitu. Jadi teman-teman nggak apa ya nggak kerasa kok kalau misalnya ada kayak tegang-tegang dikit tuh ada kerasa. Tuh, jadi so far menurut aku tinggal dibikin relax aja, kemudian tadi tambahin spesifik untuk pengalamannya dan ya udah itu akan jadi elevator pitch yang lebih meyakinkan lagi gitu rekruternya untuk bisa memilih Yovan dan Destiny gitu. Jadi semoga ini jadi pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Latihan lagi dan aku yakin sih dengan teman-teman kualitas elevator pitch-nya seperti ini ditambah latihan lagi rekruternya juga akan say yes untuk teman-teman gitu. Semoga bermanfaat ya sesi hari ini. Terima Terima kasih kasih, Kak Kak. Thank you so Zelina. much Kak Zelina. Dan thank you juga teman-teman, sudah ada Jovan dan Destiny yang udah maju nih latihan bareng sama Kak Zelina. Dan sayang sekali untuk kandidat ketiga sepertinya memang ada kendala dari teknisnya, jadi belum bisa maju nih. Cuman gak apa-apa, mudah-mudahan dari contoh yang diberikan dari dua peserta udah cukup ya Kak mewakili nih dari teman-teman yang hadir di YouTube. Oke, kalau gitu untuk Destiny dan Jovan, setelah ini boleh langsung bergabung ke YouTube bareng sama peserta yang lain ya. Thank you so much. Makasih Kak, bye-bye. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih. Nah, seru banget ya teman-teman dan juga Kak Zelina. Udah ada dua peserta yang mencontohkan masing-masing tadi dari fresh graduate dan juga masih ada yang berkuliah juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi contoh nih cara-caranya kayak gimana. Nah, sekarang Kak Zelina juga akan ngasih tahu best practice-nya. Mungkin setelah ini boleh di ATM gitu ya Kak ya, diamati, tiru, modifikasi. Dan untuk best practice-nya langsung aja nih Kak, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thank you Kak Cita. Senang aku ketemu tadi ya dua teman-teman kita yang oke-oke gitu elevator pitch-nya. Nah, kebetulan kalau dua teman kita tadi kan dari fresh graduate ya. Nah, nanti ada background-nya teman-teman yang lain, teman-teman boleh cek gitu ya, apakah teman-teman dari fresh graduate atau career switcher atau sudah experience gitu ya. Nah, nanti masing-masing elevator pitch-nya itu strateginya beda-beda sebenarnya apa saja hal yang perlu di-highlight. Boleh next Kak Cita? Nah, ini dia 3 klaster, 3 klaster dari teman-teman nih biasanya kalau nggak dari fresh graduate, dari career switcher atau dari experience yang masing-masing punya tadi ya hal-hal yang strategi yang berbeda gitu ketika kita menyampaikan elevator pitch kita. Untuk teman-teman yang fresh graduate gitu ya, apa saja sih yang perlu disampaikan ketika kita elevator pitch? Yang pertama tentu saja introduction, teman-teman boleh sampaikan nama, background teman-teman seperti apa, berkuliah di mana gitu kan. Kemudian pendidikan terakhirnya apa, di mana, dari kapan sampai highlight lah kenapa sih hal ini, job ini itu menarik untuk teman-teman
Kayak tadi ya, personal story-nya jadi penting tuh. Kenapa sih data analis itu kenapa sih aku tertarik jadi seorang data analis gitu. Coba teman-teman bisa bisa mulai merangkai itu ceritanya seperti apa. Kemudian apa saja sih kompetensi dan skill yang pernah kita pelajari dan gimana skill set itu bisa mendukung job desk kita nanti di posisi yang sedang kita apply. Kalau tadi sebagai seorang data analis, misal teman-teman sudah pernah belajar statistika atau pernah belajar bahasa pemrograman tertentu, itu bisa di-highlight. Nah, kemudian jangan lupa untuk menceritakan experience yang konkret gitu ya, experience yang detail, yang spesifik gitu ya, untuk daya tariknya teman-teman, untuk tadi jadi punchline gitu ya di akhir elevator pitch-nya teman-teman. Itu untuk teman-teman yang fresh graduate nih. Nah, untuk teman-teman yang career switcher, apa saja sih yang bisa kita highlight? Yang pertama, introduction, seperti biasa, teman-teman sampaikan nama, kemudian saat ini posisinya di mana, sebagai apa, kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa highlight kenapa sih teman-teman ingin switching karir? Apa sih background yang akhirnya itu jadi motivasi teman-teman untuk jadi karir switcher gitu. Kemudian teman-teman bisa highlight, biasanya kan teman-teman karir switcher itu tantangannya adalah, Kak, aku nggak punya pengalaman yang relevan nih dengan data analis. Sama seperti CV, highlightlah transferable skills-nya teman-teman. Coba lihat dan refleksikan kembali gitu ya dari aktivitas yang sudah teman-teman lakukan di posisi yang sekarang, apa saja sih kompetensi yang dikembangkan untuk mendukung karirnya teman-teman sebagai seorang data analis. Kemudian teman-teman juga bisa meng-highlight lagi experience tadi gitu ya, sambil dikaitkan dengan relevansinya terhadap data analis gitu. Jadi untuk teman-teman yang karir switcher, mulai dari introduction, kenapa ingin switching karir, dan highlightlah transferable skills yang teman-teman punya untuk mendukung karirnya teman-teman sebagai seorang data analis. Nah, cluster yang ketiga, cluster experience, biasanya ini tantangannya adalah pengalamannya banyak banget, semuanya relevan, tapi gimana caranya bisa memilah dan memilih agar elevator pitch-nya tetap di 90 detik. Nah, biasanya tantangannya gitu. Untuk teman-teman yang experience, teman-teman mulai dengan introduction gitu ya, silahkan. Kemudian teman-teman bisa highlight juga kenapa sih teman-teman akhirnya tetap bertahan di bidang itu. Misalnya sebagai seorang data analis, kenapa sih teman-teman tetap bahasanya tetap istiqomah gitu ya di sebagai seorang data analis gitu. Apakah itu passionnya teman-teman? Apakah itu memang bidang yang menurut teman-teman menjanjikan? Disampaikan saja personal story-nya. Kemudian teman-teman juga bisa highlight, kalau experience jelas ya, biasanya banyak tuh project dan segala macam yang relevan. Ini kita juga perlu pilih, filterlah dengan keyword-keyword, sama seperti CV kemarin. Filterlah pengalaman-pengalaman yang itu memang yang terbaik. Kalau relevan, biasanya mayoritas cukup relevan, teman-teman experience. Tapi coba kita pilih bahwa itu adalah yang terbaik, atau bisa jadi experience yang kita ceritakan itu adalah hal yang menjadi yang akan kita lakukan, aktivitas yang akan kita lakukan di posisi yang sedang kita apply. Itu akan memberikan dampak yang lebih besar untuk teman-teman experience gitu. Dan jangan lupa untuk juga meng-highlight skills dan tools yang kita familiar. Apakah itu akan lebih baik ketika kita meng-highlight yang memang itu ada di requirement-nya. Kayak gitu. Jadi relevansinya tetap terjaga. Begitu. Mungkin itu Kak Cita, best practice-nya teman-teman boleh capture ini ya, biar nanti bisa di ATM-kan terkait dengan teman-teman tergantung. Betul. Oke, thank you so much Kak Zelina. Mudah-mudahan makin kebayang ya kalau tadi masih bingung nih antara status fresh graduate, career switcher sama experience kira-kira ngomongin apa aja pada saat elevator pitch. Nah, ini ada template
juga yang bisa kalian gunakan gitu, tinggal nanti disesuaikan aja isinya, menyesuaikan dengan pengalaman dan juga why kalian masing-masing ya. Oke, kalau gitu Kak Zelina sekarang gantian, aku yang mau tanya-tanya ke teman-teman, jadi Kak Zelina jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi ya Kak. Thank you so much. Oke. Oke, gimana nih teman-teman udah dengerin sesinya ya? Nah, boleh banget aku pengen tanya dan silahkan tulis di kolom live chat kira-kira setelah teman-teman mendengarkan sesi mengenai elevator pitch, kira-kira udah pada siap untuk melakukan interview atau belum nih kalau nanti kalian mendapatkan panggilan interview? Ketik 1 kalau teman-teman jadi semakin siap dan semakin yakin nih mau ngomongin apa aja nanti pada saat perkenalan diri gitu ya. Atau ketik 2 kalau teman-teman ngerasa kayaknya masih bingung, masih harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak latihan mungkin gitu ya. Kira-kira apa aja nih isi dari elevator pitch kalian? Nah, mudah-mudahan yang masih 2 nggak apa-apa, nanti bisa sambil latihan-latihan lagi. Tadi tipsnya mungkin bisa sambil di-record gitu ya, teman-teman, terus juga bisa latihan depan kaca dan di depan mungkin keluarga dan juga teman-teman gitu, biar nanti semakin lancar pada saat mau melakukan perkenalan diri ketika interview. Nah, biasanya ngomongin tentang interview, kalau teman-teman udah keterima di 1 ataupun 2 step-nya gitu ya, step terakhir pasti akan ditanya nih, mengenai gaji yang diinginkan berapa gitu ya kira-kira, atau gimana sih teman-teman bisa ngenego salary yang kira-kira mau teman-teman dapetin di perusahaan impian kalian. Nah, buat para fresh graduate, apakah bisa gitu ya kalian menentukan gaji di angka tertentu padahal kalian belum punya pengalaman? Atau mungkin untuk para career switcher gitu ya, apakah kalian bisa nih matokin harga yang lebih tinggi dibandingkan gaji kalian sebelumnya gitu, yang udah pernah kerja sebelumnya pastinya kalau mau switch karir mengharapkan gaji yang lebih tinggi gitu ya. Nah, nanti teman-teman nggak usah khawatir, kalau gabung di full stack pasti akan diajarin juga ya sama karir mentor. Selain nanti akan dipetakan strategi pencarian kerja yang sesuai dengan goals kalian, kalian juga ada dapat latihan interview dari mulai HR interview, user interview gitu ya, biar makin lancar lagi, biar makin keterima nanti di perusahaan impian kalian. Dan pastinya ada banget nih tips-tips negosiasi gaji dari karir mentor yang bisa kalian pakai gitu ke full stack, bisa banget nanti menaikkan gaji gitu ya. Di sini ada beberapa alumni yang berhasil kenaikan gajinya itu sampai dengan 250%, nggak nanggung-nanggung ya teman-teman, sampai dengan lebih dari 100% loh gajinya naik gitu ya setelah mereka mengikuti full stack data analytics program, karena nanti akan dibantu ini sama karir mentor yang siap mendampingi teman-teman. Buat teman-teman yang experience juga ya, misalnya udah punya pengalaman di bidang analytics, terus kepingin juga menaikkan gajinya teman-teman, pastinya juga bisa banget ya. Atau mungkin teman-teman dari bidang sales, kepingin naik nih jadi sales manager gitu ya, tanpa harus switch karir, teman-teman bisa menaikkan posisi dari jabatan sebelumnya. Nah, itu juga bisa disampaikan ke karir mentor kalian masing-masing, supaya nanti bisa curate gitu ya, kira-kira harus ngomong apa aja gitu, negosiasi gaji bagi para career switcher, fresh graduate, ataupun experience pastinya juga beda-beda. Dan pastinya nanti teman-teman juga akan dibantuin sesuai dengan karir goal-nya kalian. So, nanti buat yang penasaran, kira-kira alumni-alumninya Revoyu ini seberapa cepat sih mereka mendapatkan pekerjaan-pekerjaan ini setelah lulus, dan juga seberapa banyak gitu ya kenaikan gajinya, silahkan bisa dicek nih di link yang sudah aku bagikan juga di live chat, supaya teman-teman jadi makin termotivasi kalau mau melamar pekerjaan ke bidang data analytics. Pastinya ada banyak jalan menuju Roma gitu ya, teman-teman bisa pakai juga nih salah satunya bergabung ke full stack data analytics program dengan pendampingan dari career support-nya. So, silahkan yang mau ikutan di full stack, mumpung masih ada kuotanya, teman-teman bisa daftar, dan tenang aja, pendaftarannya masih gratis, jadi teman-teman bisa ikutan dulu konsultasi serta tes kecocokannya secara gratis. Lumayan banget ya teman-teman bisa ngecek dulu nih apakah bisa cocok berkarir di bidang data analytics, atau nanti mungkin kalau teman-teman belum lolos, maka tenang aja, teman-teman nggak akan langsung ditagih gitu ya biaya untuk full stack-nya, karena kalian bisa dites dulu nih, bisa masuk atau enggak ke program full stack tersebut. Nah, karena
di full stack ini juga ada nanti kalau kalian bergabung di full stack gitu nanti ada lebih dari 340 jam kelas secara live 2 arah dan interaktif barengan sama para expertise nih di bidang data analytics. Jadi kalian akan diajarin langsung sama para praktisi handal serta nanti ada tim lead juga yang siap menemani dan juga membantu proses belajar kalian. Dan kalian juga dapat project nih untuk bisa dijadikan portofolio ya. Pastinya kalau mau ngelamar kerja yang pertama kali diminta selain CV itu juga mau dilihat portofolionya. Kira-kira teman-teman udah bisa menguasai tools apa aja gitu ya. Silahkan dipamerkan di portofolio kalian. Dan tenang aja nanti selama pengerjaan project kalian akan disupervisi sama mentor yang berpengalaman. Kalian bisa tanya sama mentornya supaya hasil dari projectnya juga semakin cantik lagi dan semakin pede kalau mau dipamerin jadi portofolio kalian. Setelah itu ada career support yang siap mendampingi proses pencarian kerja dari awal banget nih. Dari pembuatan CV, LinkedIn profile, terus juga ada latihan interview, cara build portfolio, sampai dengan negosiasi gaji, dan akan dibantu dipetakan strategi pencarian kerja yang sesuai juga dengan kalian. Serta yang nggak bisa didapetin di tempat lain, teman-teman akan tergabung di komunitas belajar online dan live terbesar dengan lebih dari 6.000 alumni serta industry leaders. Jadi kalian bisa diskusi dan networking gitu ya. Versi kalian harus misalnya mau berjaring gitu, mau melamar pekerjaan, mau menambah koneksi, nah silahkan dimanfaatkan nih dari alumni-alumninya dan juga dari para expertise yang mengajar di kelas kalian. Semua ini bisa kalian dapatkan dengan tuition fee sebesar 20 juta rupiah dan kalian juga bisa ngecek dulu review dari para alumninya. Bisa kalian lihat dari course report, ada di Switch Up, ada di Google juga, atau mungkin teman-teman bisa mampir ke website Revoyu untuk ngebacain jurnal dan cerita dari para alumni-alumni lainnya juga. Nah, ini teman-teman untuk pilihan programnya yang bisa disesuaikan dengan karir goal kalian. Dan karena kedua program ini slotnya terbatas, jadi silahkan bisa cepet-cepetan daftar dulu ya, mumpung masih gratis pendaftarannya, bisa tes kecocokan dulu, bisa konsultasi dulu, dan teman-teman bisa tahu dulu nih apakah bisa masuk dan cocok untuk berkarir di bidang data analytics. Nah, silahkan nanti bisa cepet-cepetan daftar, tapi mungkin aku mau jelasin juga nih perbedaan dari programnya. Yang pertama ada program 3 bulan, ini khusus buat teman-teman yang hanya kepingin skill boosting dan belajar aja gitu ya. Sedangkan kalau untuk program yang 6 bulan ini lebih lengkap lagi, selain nanti ada belajar intensif, kalian juga bisa dapat career support beserta dengan project-projectnya. Jadi bakalan dapat sampai dengan pendampingan karir di program yang 6 bulan ini. Dan nanti setelah mengikuti tes kecocokannya, lalu teman-teman udah dinyatakan lolos nih untuk bisa bergabung ke program, baru setelah itu bisa diskusi lagi terkait opsi pembayaran yang mau kalian gunakan. Ada di sebelah kanan nih teman-teman opsi pembayarannya dari mulai upfront, split payment gitu ya, ada cicilan sampai dengan 18 bulan, dan ada study now pay later, ini yang paling favorit. Jadi bisa belajar dulu dan nanti pembayaran cicilan tuition fee-nya dibayarkan start di bulan ke-7 itu setelah kalian lulus ya dari programnya. Jadi bisa bayar setelah lulus aja. Nah, ini nanti bisa disesuaikan aja sesuai dengan preferensi kalian. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk dulu kali ya ke sesi Q&A, membacakan pertanyaan yang sudah masuk nih, kira-kira ada berapa banyak ya. Aku coba share screen dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini dia untuk slide-nya dan juga kita mungkin bisa panggilkan lagi Kak Zelina untuk bergabung sama kita. Welcome back Kak Zelina. Halo. Oke, ini dia pertanyaannya dari yang paling atas dulu ya Kak, dengan 4 jempol dari Anonymous bertanya, misalnya kita nggak ada pengalaman organisasi dan nggak pernah kerja sebelumnya, jadi hanya menulis project-project aja nih selama kuliah, kira-kira memungkinkan untuk lolos nggak Kak di tahap rekrutmen gitu ya atau interview? Kalau dari sisi Kak Zelina, dari sisi rekruter gimana nih ngelihatnya? Oke,
Thank you pertanyaannya Kakak Anon. Kalau misalnya aku cuman punya pengalaman organisasi aja dan cuman punya project-project, nggak ada pengalaman kerja, apakah aku bisa lolos nggak ya Kak? Kembali lagi tergantung dari requirement-nya teman-teman. Kalau misalnya dari requirement-nya memang tidak mempersyaratkan experience, yang akan dilihat adalah pure apa yang sudah teman-teman punya tadi ya. Kalau project berarti skill set-nya apa saja, tools yang sudah pernah digunakan apa saja gitu. Jadi kembali lagi ke requirement-nya sih teman-teman. Kalau misalnya memang tadi tidak mempersyaratkan ya teman-teman tetap punya probabilitas untuk bisa lolos sampai di tahap offering dan hired. Tapi beda cerita kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman tapi apply untuk posisi yang itu bukan entry level, tapi untuk pro hire gitu yang memang punya pengalaman 5-6 tahun ke atas gitu ya, itu mah sudah jelas gitu kan. Karena memang ada persyaratannya kayak gitu. Jadi kalau aku sih dikembalikan lagi ke requirement dari posisi yang sedang teman-teman apply itu apa bunyinya. Gitu. Jadi balik lagi ke para rimbonnya sih Kak Cita. Karena recruiter sih akan balik ke sana, akan balik ke requirement gitu. Semoga menjawab ya Kakak Anon. Oke, semoga terjawab ya. Bisa membantu juga buat teman-teman kegalauan yang sama gitu ya. Next lagi, Kak Zelina, dari Anonymous, apa yang perlu dipersiapkan sebelum interview, misalnya persiapan cara menjawabnya, lalu persiapan terhadap soal pertanyaan yang bakal keluar gitu ya, dan lain sebagainya. Kira-kira apa aja nih, Kak Zel? Nah, yang pasti tadi yang pertama dan utama adalah latihan. Latihan dengan orang yang tepat. Dengan orang yang tepat itu yang memang dia punya pengalaman sebagai rekruter atau memang punya pengalaman untuk pernah menjalani interview dengan cukup banyak gitu sehingga dia tahu biasanya itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, teman-teman, selain tadi gitu ya, trisinya dilatih terus gitu ya. Cara menjawab iya karena kita nanti perlu build connection. Persiapan terhadap soal pertanyaan itu bisa iya bisa enggak karena kembali lagi kadang untuk di HR, untuk di user atau di C-level sebenarnya pertanyaannya nggak akan jauh beda sih. Jadi kadang kan kita suka ada ya kayak yang men-share pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang biasanya keluar di sesi interview. Teman-teman sangat boleh latihan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang pasti selain dua hal ini gitu ya, yang perlu dipersiapkan adalah mindsetnya teman-teman dulu. Bahwa tadi kita dan company posisinya setara. Kita sedang dinilai oleh company, company pun sedang dinilai oleh kita. Ketika mindset kita tadi ya setara, kita akan jadi jauh lebih pede teman-teman. Akan jauh lebih tenang gitu bahwa ya karena posisinya setara ya sudah gitu. Memang ini lagi ngobrol saja gitu. Jadi selain hal-hal teknis gitu ya, kontennya seperti apa, jangan lupa jaringan, apalagi kalau untuk interviewnya online itu juga dipersiapkan dan juga tadi ya mentalnya kita, mindsetnya kita. Gitu. Semoga dengan 3 hal tadi sudah dipersiapkan dengan baik, sesi interviewnya teman-teman jadi oke dan itu bisa membawa teman-teman ke staging overing gitu. Semoga menjawab ya Kakak Anon. Oke, thank you so much yang sudah bertanya. Kita checklist dulu. Dan selanjutnya ya Kak, ini dari Another Anonymous bertanya, apakah terdapat rekomendasi website atau aplikasi untuk mempersiapkan interview? Nah, silahkan Kak Zel. Oke, nah kalau ini jujur ya aku belum punya rekomendasi sih kalau untuk website atau aplikasi ya untuk mempersiapkan interview karena interview itu enaknya simulasi dengan orang lagi teman-teman gitu baik dengan temannya teman-teman gitu ya peers atau misalnya nanti teman-teman lanjut ke full stack ya bareng sama career coachnya bareng sama praktisinya yang memang mereka real recruiter entah itu HR ataupun user karena mereka punya pengalaman nanti ketika sesi feedback itu akan lebih tajam
akan bisa lebih memberikan perspektif gitu ya, hal-hal apa saja sih yang perlu teman-teman improve, mana sih yang sudah baik dan itu baiknya dipertahankan gitu. Jadi kalau untuk aplikasi dan website, jujur aku belum coba cek gitu ya, karena selama ini kalau untuk mempersiapkan interview itu akan lebih oke, akan lebih sharp ketika kita mempersiapkannya dengan orang gitu, bukan dengan AI atau dengan aplikasi gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lain gitu ya punya rekomendasi, boleh banget loh nanti dicantumkan ke kolom chat gitu ya, siapa tahu itu bisa jadi insight juga gitu untuk teman-teman yang lain gitu, untuk aku juga gitu ya. Thank you. Mungkin itu semoga menjawab ya Kakak Anon. Oke, thank you so much ya pertanyaannya teman-teman. Dan mungkin ini last question ya Kak, di malam hari ini, masih dengan anonimus. Biasanya di akhir interview kan ditanya nih, ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau kayak gitu yang perlu ditanya tuh pertanyaan seperti apa ya Kak, dan berapa banyak pertanyaannya? Oke, yang baiknya pertanyaan seperti apa? Nah, teman-teman, yang perlu kita sadari dulu adalah ini adalah kesempatan kita bertanya ke orang dalamnya langsung perusahaan loh. Jadi sampaikanlah pertanyaan yang memang itu kita benar-benar pengen tahu. Dan itu nggak bisa kita dapat dari sekedar baca website atau cari-cari di Google. Kayak gitu. Jadi mumpung ketemu sama orang dalamnya, kira-kira aku pengen tahu apa ya dari company itu. Teman-teman boleh nanya yang pertama, jenjang karir saya nanti seperti apa ya? Kan teman-teman pengen lanjut terus toh, maksudnya ada harapan teman-teman bisa kerja cukup lama di company itu, dan harapannya jenjang karirnya diperhatikan. Jadi teman-teman boleh tanya itu untuk di HR ya, karena menurut aku mereka akan sangat punya pengetahuan untuk bisa menjawab itu. Kemudian yang kedua, teman-teman boleh tanya, nanti saya akan bekerja sama dengan siapa saja ya? Atasan langsung saya kira-kira nanti siapa? Buat apa sih nanya itu? Setelah sesi interview, kalau itu dijawab, langsung build connection. Entah itu di LinkedIn, atau mungkin kepo IG-nya, kayak gitu. Jadi once misalnya nanti teman-teman dipanggil untuk user interview, kemungkinan besar yang akan jadi user interviewnya teman-teman adalah calon atasan langsungnya teman-teman. Jadi teman-teman udah build connection sebelum ketemu. Itu juga jadi salah satu strategi ya untuk bisa punya probability yang lebih besar untuk bisa sampai di tahap over. Kemudian yang bisa ditanyakan juga adalah selain jenjang karir, ini kira-kira company memiliki rencana pengembangan seperti apa untuk saya atau untuk posisi yang sedang saya apply ini gitu. Jadi balik lagi ke hal-hal yang tadi ya, hal-hal yang memang ingin teman-teman tahu gitu ya, dan kebetulan teman-teman ketemu sama orang dalamnya, ya tanyakan saja gitu, hal-hal yang memang itu nggak bisa didapat dari website. Big Nono ketika pertemuan pertama langsung menanyakan gaji saya nanti berapa ya Pak, Bu. Iya tahu gitu ya, emang ada kesempatan buat nanya itu, tapi kalau untuk di pertemuan pertama, tahanlah dulu. Itu lebih baik teman-teman bisa coba explore ke hal-hal tadi ya, tentang pengembangan diri teman-teman atau pengembangan karirnya teman-teman. Kemudian seberapa banyak, kalau untuk sesi interview itu harapannya nggak lebih dari 3 teman-teman. Karena aku yakin ketika teman-teman beres nih sesi interviewnya, interviewer itu sudah punya schedule lain gitu ya. Jadi harapannya ketika di awal interviewernya bilang kita punya waktu 30 menit ya, terus teman-teman setkan, oke, sekarang jam 20.30 misalnya, berarti saya punya waktu sampai jam 21. Kalau misalnya dirasa oh ini udah 21 kurang 5 menit nih, oke, berarti bisa ditakar dong kira-kira berapa banyak pertanyaan yang bisa aku ajukan gitu, karena setelah itu interviewer sudah punya jadwal lain, jadi jangan sampai itu juga mengganggu gitu. Jadi semoga menjawab ya pertanyaannya. Aku kembalikan lagi ke Kak Cita. Thank you. Oke, thank you so much Kak Zelina. Itu tadi last question ya teman-teman. Dan mungkin sebelum kita berpisah sama Kak Zelina, ada pesan-pesan apa nih Kak Zel buat teman-teman yang hadir yang tadi kayaknya ada yang banyak banget nih, besok katanya mau ada interview gitu ya. Ada tips-tips apa dari Kak Zelina? Silahkan.
Oke, tipsnya agar bisa menjalani interview dengan sukses. Yang pertama latihan. Tetap aku nggak akan bosan mengingatkan teman-teman latihan gitu ya. Latihan menjawab pertanyaan, latihan build connection, latihan untuk elevator pitch yang oke. Memberikan impresi yang positif sedari awal. Sehingga sesi interview kita jadi lebih efektif untuk membawa kita ke staging overing. Yang kedua, relax ya teman-teman. Nikmati proses interviewnya. Yang sedang dieksplorasi tidak hanya teman-teman, tapi teman-teman juga sedang mengeksplorasi company-nya. Jadi pergunakanlah wahana itu untuk menilai apakah company ini memang benar-benar company yang ingin aku jadikan sebagai wadah pengembangan karirku gitu. Jadi kalau mindsetnya sudah seperti itu, harapannya bisa lebih relax dan bisa memberikan confident ke teman-teman untuk menjawab pertanyaan dengan lebih baik gitu. Jadi itu mungkin pesan-pesan dariku. Semoga lancar untuk teman-teman yang akan menjalani sesi interview esok. Semoga teman-teman yang belum dapat sesi interview bisa dapat undangan untuk sampai di sesi interview. Amin. Amin. Oke, thank you so much Kak Zelina untuk sharing session-nya dan juga untuk tips-tipsnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa saya thank you semuanya dan say bye-bye ya ke Kak Zelina. Dan untuk Kak Zelina, sehat-sehat terus supaya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time. See you. Bye-bye. Thank you teman-teman. Oke, teman-teman. Gimana? Seru banget ya. Dan hari ini kita udah masuk di sesi yang kedua dari job seeking session. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, jangan lupa yang udah lulus dari certification test selalu hadir supaya bisa dapetin sertifikat dan juga bisa ikutan nih social media competition. Lumayan banget kalau tadi kata Kak Zelina ya, bisa banget nih connect juga ke sesama data analytics antusias, bisa membuat orang dalam kalian sendiri gitu ya, bisa networking juga supaya nanti teman-teman bisa lebih mudah kalau mau berkarir di bidang data analytics. Nah, sekarang kita spill maju satu-satu ya. Tadi udah ikutan latihan interview bareng sama Kak Zel. Kira-kira siapa? Coba mungkin boleh ditulis mana timnya Destiny. Silahkan ketik 1 untuk timnya Destiny. Atau untuk timnya Jovan ketik 2. Nah, kira-kira berapa banyak nih pendukung-pendukungnya Destiny dan juga Jovan. Dan langsung aja kita spill pemenangnya nih teman-teman adalah jeng. Oke, pemenangnya adalah Destiny. Selamat sudah memenangkan sesinya. Walaupun dua-duanya keren banget, tapi Destiny yang paling mendekati waktu 90 detik ya, teman-teman. Jadi akhirnya Destiny yang bisa memenangkan sesi live competition-nya. Nah, buat teman-teman yang juga kepingin seperti Jovan dan Destiny, ikutan latihan bareng sama Career Mentor, jangan lupa boleh banget ikutan lagi di mini course batch-batch yang selanjutnya, supaya nanti bisa mendaftar untuk sesi hari ini ya, teman-teman. Oke, kalau gitu untuk sesi hari ini aku cukupkan aja. Besok kita akan ketemu lagi di sesi case study presentation and review. Siapa yang kepingin tahu ya cara pengerjaan case study yang minggu kemarin kita kerjain bareng-bareng, besok akan ada reviewnya dan juga ada 3 peserta yang akan mempresentasikan hasil case study mereka. Jadi jangan lupa hadir supaya teman-teman jadi tahu nih nanti bisa melanjutkan juga ya case study yang kemarin sempat terpotong gitu kalau teman-teman belum selesai. Nanti setelah sesi case study boleh banget yang mau dilanjutkan dan mau dijadikan portofolio juga silahkan ya teman-teman. Oke, kalau gitu untuk sesi hari ini langsung saja aku cukupkan. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa besok. Dadah.